Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat dari kajian pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah Bi'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir, kita telah membaca penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala tentang perkara yang wajib untuk kita ketahui pertama kali, yaitu tentang apa tujuan makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita dapati bahwasanya tujuannya adalah sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghamba kepadaku, melainkan agar mereka menjadi abdun, menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada pertanyaan selanjutnya, Syekh rahimahullah taala ingin menerangkan kepada kita tentang apa hakikatnya makna al-abdu, makna seorang hamba, mana keadaan kita sebagai seorang hamba itu apa, dan nanti juga akan diterangkan tentang apa yang dimaksud dengan ibadah. Baik, pada halaman yang kelima, Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan sebuah pertanyaan dengan perkataannya, ma ma'na al-abdu, ma ma'na al-abdi, ya. Ma ma'na al-abdi, apa makna al-abd, mana seorang hamba, mana kalimat al-abdu, ya. Apa makna kata seorang hamba? Kata beliau, al-abdu in urida bihi al-mu'abbadu ay al-mudhallalu al-musakharu fahuwa bihadha al-ma'na syamilun li jami'il makhluqati min al-awalim al-ulwiyyati was-sufliyati. Kata beliau, al-abdu, kata al-abdu, ya, yaitu yang maknanya adalah seorang hamba, ya. In urida bihi, apabila dikehendaki dengan kata tersebut, al-mu'abbadu, yaitu seseorang ataupun sesuatu yang ditundukkan, ay al-mudhallalu, yang ditundukkan, al-musakharu, ini sama maknanya, ya, al-mudhallalu, al-musakharu, al-mu'abbadu, ini maknanya sama, yaitu sesuatu yang ditundukkan, ya. Fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqati, maka lafaz ini dengan makna ini, ya, mencakup seluruh makhluk-makhluk, minal awalimil uluwiyati was sufliyati, yaitu dari alam yang ada di atas dan juga alam yang ada di bawah. Alam yang ada di atas, yaitu mencakup di antaranya adalah para malaikat alaihi wassalatu wassalam, dan yang di bawah yaitu mencakup bangsa manusia, ya. Maka semua itu adalah abdun bagi Allah Ta'ala, hamba bagi Allah Ta'ala, karena semuanya itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, min aqilin wa ghairihi, baik yaitu berupa orang yang berakal atau makhluk yang berakal ataupun yang selainnya, yang berakal seperti manusia, ya kan, dan yang selainnya seperti binatang, kemudian tumbuhan, gunung, batu, pohon, dan seterusnya. Waratbin wa yabisin, dan sesuatu yang basah ataupun yang kering. Ratbin, ya, basah, ini biasanya dimaksudkan untuk makhluk yang hidup, dan yabis, kering, biasanya dimaksudkan untuk benda-benda yang mati. Nah, wa mutaharrikin wa sakinin, baik itu yang bergerak ataupun yang diam. Nah, wa zahirin wa kaminin, baik sesuatu yang nampak nyata, yang jelas, terang-terangan, ataupun kaminin, yang tersembunyi. Wa mu'minin wa kafirin, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Wa barrin wa fajirin, baik orang yang taat ataupun orang yang jahat. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, ya. Al-kullu makhluqun lillahi azza wa jalla marbubun lahu, semuanya adalah makhluk bagi Allah azza wa jalla, semuanya adalah marbubun lahu, yaitu makhluk, yakni yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diurusi, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musakharun bitaskhirihi, yang ditundukkan dengan
Ini penundukannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menundukkan mereka semua. Mudabbarun bitadbirihi. Mereka semua itu diatur dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Walikullin minha rasmun yaqifu 'alaihi. Dan masing-masing dari makhluk-makhluk tersebut, yaitu seluruh makhluk tersebut, memiliki garis, yaitu batasan atau ukuran yang dia mengikutinya. Yaqifu 'alaihi, ini di sini dia berhenti padanya. Tidak bisa lepas dari garis tersebut. Ya, seperti misalnya Allah Ta'ala menakdirkan seorang manusia lahir dalam keadaan ya, berjenis kelamin laki-laki ataupun wanita. Maka ini makhluk ini tidak bisa luput dari apa yang Allah tentukan. Semuanya tunduk. Seorang manusia misalnya dia diberi musibah, penyakit tertentu, maka ini merupakan menunjukkan bahwasanya orang tersebut ditundukkan oleh Allah Ta'ala, tidak bisa luput dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikullin minha rasmun yaqifu 'alaihi wa haddun yantahi ilaihi atau yuntaha ilaihi. Nah, bisa dibaca yantahi atau yuntaha. Ya. Dan dia memiliki, setiap makhluk itu memiliki batasan yang yantahi ilaihi, makhluk tersebut akan berakhir padanya. Ini ajalnya. Allah Ta'ala telah menetapkan setiap makhluk itu memiliki ajal yang dia akan berakhir pada ajal tersebut. Ya. Dan ini semua makhluk itu tidak bisa menghindari ajal tersebut. Maknanya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun yajri li ajalin musamma la yatajawazuhu mithqala dzarratin. Semuanya itu berjalan ya menurut ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yatajawazuhu mithqala dzarrah. Dia tidak bisa melampauinya walaupun hanya seberat dzarrah. Dzarrah yaitu dikatakan oleh para ulama maknanya adalah semut yang paling kecil, semut yang kecil. Nah, ya, tidak bisa melampaui batasan yang telah Allah berikan dalam hal ini walaupun hanya sedikit saja. Ya. Dan di sini dinukilkan satu ayat dari firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 38, "Dzalika taqdirul azizil alim." Itu adalah takdir, ketentuan, ketetapan dari Allah Ta'ala yang Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Alim, dan yang maha berilmu, maha mengetahui segala sesuatu. Wa tadbirul adlil hakim, dan itu adalah pengaturan dari Allah Ta'ala, zat yang maha adil, dan Allah Ta'ala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya. Taib. Ini adalah makna abdun yang pertama, bahwasanya al-abdu bermakna yaitu hamba yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala, yakni dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan makna tersebut seluruh makhluk itu adalah hamba bagi Allah Ta'ala, karena mereka semua tunduk terhadap rububiyah Allah Ta'ala, tunduk kepada takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak bisa lepas dari takdir Allah Ta'ala tersebut. Dan ini terkadang para ulama menyebutnya dengan ubudiyah amah, ya, penghambaan yang umum ya dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang umum artinya seluruh makhluk adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali. Tetapi ini adalah ubudiyah terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, penghambaan terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, penghambaan yang sifatnya itu terpaksa, yakni tidak ada satupun makhluk yang bisa memilihnya, ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa memilih, dia harus tunduk ya kepada ketentuan Allah Ta'ala dalam hal ini. Ini makna yang pertama. Wa in urida bil abidu al-muhibbu al-mutadhallilu khussa dhalika bil mu'minina alladzina ini kurang nun ya, alladzina hum ibaduhul mukramuna wa awliya'uhul muttaquna alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adapun apabila dikehendaki dengan lafaz abdun tadi, yaitu al-abidu, orang yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala, al-muhibbu, orang yang mencintai Allah Ta'ala, al-mutadhallilu, orang yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini maksudnya dia tunduk kepada Allah dalam artian dia mau melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, ya, tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala, ya. Khussa dzalika bil mu'minina. Maka makna hamba tersebut, kalimat hamba tersebut, kalimat abdun tersebut, ya,
dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Alladzina hum ibaduhul mukramun, yaitu orang-orang yang mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Ya. Wa awliya'uhul muttaqun, dan mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala yang bertakwa. Alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, yang mereka itu tidak akan memiliki rasa khawatir pada diri mereka, ya, dan mereka tidaklah bersedih hati. Nah, baik. Dari sini kita mendapatkan ini sebuah kesimpulan tentang makna al-abdu, ya. Tentang makna al-abdu, jadi dia memiliki dua makna. Hamba Allah, ini dia memiliki dua makna. Hamba bagi Allah Ta'ala ini ada dua, yaitu hamba dalam artian dia yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala dengan takdir-takdirnya, dengan rububiyahnya, ya, yang Allah Ta'ala menentukan ini ketetapan-ketetapan terkait dengan takdir mereka. Maka ini semua makhluk merupakan hamba Allah Ta'ala. Maka ini adalah penghambaan yang umum sifatnya, ya, ubudiyah yang amah. Adapun makna hamba yang kedua, yaitu hamba yang benar-benar tunduk dengan ikhtiarnya, dengan kesadarannya, ya, bukan karena keterpaksaan, ya kan. Maka ini adalah ibudiyah yang khasah, penghambaan yang khusus, dan ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Baik, kita tuliskan di sini perbedaan antara ubudiyah amah dengan ubudiyah khasah untuk mempermudah ini penjelasan kita. Jadi ubudiyah ada dua. Yang pertama adalah ubudiyah amah. Dia adalah ketundukan terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala. Setiap makhluk itu pasti tunduk terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, tidak bisa lepas. Ya, dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberi rezeki, batasan rezeki oleh Allah Ta'ala sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya kan. Musibah-musibah yang menimpa, nikmat yang Allah berikan kepada dia seberapa, ya, ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan semua makhluk itu tunduk kepada rububiyahnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian ubudiyah amah ini sifatnya ittirari, terpaksa. Yani makhluk itu tidak bisa lepas dari ketundukan terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, ya, tidak bisa lepas. Nah, dan yang ketiga, bahwasanya ubudiyah amah ini, ketundukan terhadap rububiyah Allah Ta'ala ini tidaklah berpahala. Zatnya itu tidak mendatangkan pahala. Yaitu misalnya seseorang, ya, tunduk kepada Allah dalam artian dia mengikuti takdir Allah Ta'ala, ya, karena nggak bisa lepas, ya kan, maka dia tidak berpahala. Tapi berbeda dengan apa? Ubudiyah khassah. Ubudiyah khassah itu adalah ketundukan kepada uluhiyahnya Allah Ta'ala, yaitu haknya Allah Ta'ala untuk diibadahi. Karena dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi, maka dia pun tunduk kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sifatnya ikhtiari, dalam artian memang dengan irodahnya seorang hamba, ya, dengan irodahnya seorang hamba dan dengan kudrohnya seorang hamba, dia melakukan penghambaan kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karena itu, ubudiyah khassah ini dialah ubudiyah yang berpahala, ubudiyah yang mendatangkan pahala. Dan ini khusus pada orang-orang yang beriman. Taib. Inilah penjelasan ringkas tentang maksud dari pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh di sini tentang ma makna al-abd. Nah, kemudian setelah itu beliau memberikan pertanyaan selanjutnya. Setelah kita tahu bahwasanya ubudiyah yang berpahala dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah ubudiyah yang khassah, hendaknya, yaitu bahwasanya hamba itu hendaknya beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka di sini timbul pertanyaan berikutnya, yaitu apa itu ibadah? Ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Ya, agar kita bisa menjadi seorang hamba yang khusus, yaitu hamba yang menghamba kepada Allah Ta'ala, kepada tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap perintah-perintah dan larangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati wal bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudadduhu. Al-ibadah adalah satu nama, ya,
yang mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ya. Minal aqwali wal a'mali, yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan al-zahirati wal batinati, dan yang lahir dan yang lahir dan yang batin. Yang lahir itu yang nampak nyata, nampak kelihatan, dan yang batin adalah yang di dalam hati. Wal bara'ati mimma yunafi dzalika wa yudadduhu. Wal bara'ah, dan berupa sikap berlepas diri. Jadi ini pantasnya dibaca dengan bara'ati. Yani karena apa? Ataf kepada al-aqwal wal a'mal, ya, wal bara'ah. Jadi mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya berupa perkataan, perbuatan, dan juga sikap berlepas diri mimma yunafi dzalika wa yudadduhu. Berlepas diri dari semua perkara yang bertentangan dengan itu dan berlawanan dengannya. Ini bertentangan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Nah, inilah makna ibadah. Ya, jadi ketika seorang manusia hendak menjadi al-abdu dengan makna yang khusus, yaitu yang tadi, dia tunduk kepada Allah Ta'ala dengan ketundukan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menghasilkan pahala, maka hendaknya dia berusaha untuk melaksanakan apa yang disebut dengan ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, yang berupa perkataan dan perbuatan yang lahir ataupun yang batin, ya, dan juga berlepas diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita mendapatkan bahwa ibadah itu ada berupa al-qaul wal amal, ucapan dan amalan. Dan ucapan tersebut ada yang berupa ucapan lahir dan ada ucapan batin. Demikian pula amalan tersebut ada amalan lahir dan amalan batin. Diterangkan oleh para ulama, ucapan batin, ya, ucapan batin dia adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati, keyakinan hati, ya, tentang perkara-perkara yang benar. Maka itu adalah qaulul qalbi, qaulul qalbi, ya. Adapun qaulul zahir, al-qaulul zahir, ya, ucapan yang nyata, perkataan yang lahiriah, maka itu adalah segala sesuatu perkataan yang diucapkan oleh lisan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup bacaan Al-Quran, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk perkataan yang jujur, ya. Itu adalah ibadah yang berupa al-qaulul zahir, ucapan yang lahir. Demikian pula amalan, dia terdapat amalan yang lahiriah, ada pula amalan yang batiniah. Amalan yang lahiriah yaitu seperti kita melaksanakan salat, menunaikan zakat, ya, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya, di antara amalan-amalan yang nampak jelas dalam lahiriah kita. Adapun amalan batiniah, ya, amalan qalbi, dia adalah amalul qalbi, seperti misalnya al-mahabbatu, al-khawfu, ya, rasa cinta, rasa takut, ar-raja'u, rasa harap, tawakal, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah macam-macam ibadah. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang hakikat dari ibadah tersebut dari sisi macam-macam ibadahnya, dari sisi cakupan ibadah itu mencakup apa saja. Termasuk di antaranya adalah al-bara'ah mimma yunafi dzalika wa yudadduhu, yaitu berlepas diri, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang bisa kita baca untuk sementara untuk pertemuan yang keempat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ini untuk mengetahui tentang bagaimana suatu amalan itu bisa terwujud sebagai sebuah ibadah, insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.